Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above all. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above all. Crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, out of me, above all. You're the nose trample on the ground. You took the fall, and out of me,
Kemanakah aku akan pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Maret 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 19 Maret 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp18.486.500. Syukur sebesar Rp2.340.000. Persepuluhan sebesar Rp9.290.000 dan sarana fisik sebesar Rp764.000. Penerimaan kolekta Minggu 19 Maret 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.108.000. Syukur sebesar Rp735.000. Persepuluhan sebesar Rp40.000 dan sarana fisik sebesar Rp505. Kebaktian Minggu 26 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya A. Titiahai Lewaka Besi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu ke-6 Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ongen Patiwalapia, Julianus Latuheru, Olivia Taberima, Beta Male Singers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 242 ayatnya yang pertama. Lagu untuk jabat tangan dua sahabat lama nomor 150. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang ke-6 ini. Shalom. Ambon, 26 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris, Pendeta N. J. Rutu Malesi STH Ketua.
Selamat sore jemaat, Shalom. Mari kita mulai kebaktian ini. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tetapi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Diberkatilah orang-orang yang hidup oleh anugerah dan keadilan Allah, yang menerbitkan matahari bagi orang yang tidak benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, di hadapan Pilatus, Yesus menghadapi pengadilan manusia yang dirasuki kebencian dan menghalalkan ketidakadilan. Hal yang sama masih sering terjadi di masa kini. Ada banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia atas kehidupan di sekeliling kita. Dan banyak orang yang tanpa belas kasihan telah menjadi korban.
Saudara-saudari, bersama mereka yang masih mencari keadilan, marilah berseru kepada Tuhan dan berharap pertolongannya. Harap dan percaya kata Tuhanmu. Harap akan Dia hilang takutmu. Harap darah Tuhan engkau kelak kekal. Harap pada terangnya tak pernah lelah. Kita berseru memohon keadilan, tapi kita pun patut merenung di kedalaman hati kita. Apakah di sepanjang hidup kita telah berlaku adil atau sebaliknya? Kita justru sering bertindak menghakimi tanpa belas kasihan kepada sesama dan ciptaan Allah yang lain. Jika ada di antara kita yang telah berlaku tidak adil dan menyebabkan sesama yang lain menderita, ingatlah, demi hidupmu dan demi mereka yang ditindas, Yesus telah rela menderita. Harap salibnya hilang dosamu. Haraplah korbannya luput dosamu. Harap Dia datang, Ia mempelaimu. Harap dan sembahyang dari Tuhan. Berita anugerah pengampunan dosa. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi setiap orang percaya, Yesus Kristus adalah jalan pendamaian. Karena iman dalam darah-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, marilah tinggallah di dalam
Mari jemaat silakan berdiri. Jemaat terkasih, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya dengan kuasa Allah. Kita tampil dengan buah Tuhanku, tunggunya pecahkan kuasanya setru, meski dunia mencelakakan jemu, tentu kita akan menang. Biarkan berjejak dilihat dapatnya darahnya, ajarkan bertetap di dalamnya. Kita takut dan mengalahkan sungguhnya pecahkan kuasanya setru, meski dunia mencelakakan jemu, tentu kita akan menang. Solo Ongen Pati Walatia. Shalom, selamat sore jemaat yang diberkati Tuhan. Satu buah lagu yang beta mau bawakan kiranya dapat menjadi berkat dan penguatan bagi katong semua. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Apabila kita sudah mendapatkannya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam Yesus firman yang hidup, di minggu sengsara ke-6 ini, kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan
Kami mohon Bapa datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami mengartikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-26 di bawah perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan dan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh asutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak, Saudara, anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar semua? Baik, kalau semua baik puji Tuhan. Tapi kalaupun ada yang rasa keadaannya kurang baik, hati susah, ataupun sakit, persoalan banyak, sing abis-abis, ketong juga tetap akan bilang puji Tuhan. Sebab ketong pun Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Antua selalu tahu, antua selalu rasa, ketong pun susah, ketong pun sakit, ketong pun beban, ketong pun air mata yang tumpah. Karena antua adalah Allah yang menderita. Antua sing tinggal ketong dalam situasi-situasi hidup yang menderita.
karena tua surasa apa itu menderita. Su 6 minggu ini jemaat, ketong semua peringati Tuhan Yesus pun sengsara. Peringatan sengsara Yesus bukan sekedar untuk mengikuti kalender gerejawi, tetapi peringatan ini hendak membuat kita lalu melihat sejauh mana dampak dari peringatan sengsara Yesus itu bagi hidup beriman kita. Apakah beta dan jemaat semua sungguh-sungguh merenungi, sungguh-sungguh menyadari diri sebagai orang berdosa yang telah menyebabkan Yesus sengsara, Yesus menderita. Lalu ketong menempatkan diri sebagai orang-orang yang sadar bagaimana seharusnya mempraktekkan hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa itu. Apakah ketong juga mampu menerima realita menderita tanpa berputus asa atau tanpa mengeluh, sambil tetap taruh percaya yang sungguh-sungguh per Tuhan yang pernah melalui jalan Via Dolorosa, jalan sengsara itu? Apakah ketong juga tetap konsisten melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang Tuhan mau, meskipun situasi hidup ini terasa sing baik, sing aman, sing benar, sing adil, bertentangan dengan kenyataan baik yang kita harapkan? Di minggu ke-6 sengsara Tuhan Yesus ini, ketong kembali digugah lewat peristiwa Tuhan Yesus yang dibawa untuk diadili di hadapan Pilatus. Lalu apa yang bisa kita maknai dari jalan sengsara Yesus di hadapan Pilatus ini? Ketong semua sudah dengar akan pun cerita. Malahan mungkin ada juga yang hafal cerita ini. Pilatus mulai periksa Tuhan Yesus sebagai terdakwa dengan bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Nampaknya pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan jebakan pada Yesus. Waktu itu kalau Yesus jawab, "Ya, saya ini raja orang Yahudi," maka itu akan dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Yesus. Karena Yesus dianggap melanggar undang-undang dan juga melawan kaisar dengan menyatakan diri sebagai raja. Tapi kalaupun Yesus bilang tidak, maka itu pun akan jadi alasan bagi orang-orang Yahudi untuk memperkuat sangkalan mereka bahwa Yesus ini memang bukan Mesias. Tapi Yesus penuh dengan hikmat. Ia menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Yesus tidak bisa dijebak. Dan nampaknya jawaban itu pas menurut Pilatus, sehingga ia lalu beralih ke pertanyaan yang lain. "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Terhadap pertanyaan ini, Tuhan Yesus tidak menjawab suatu kata pun. Sampai-sampai Pilatus jadi heran. Pilatus tahu Yesus diserahkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi waktu itu karena dengki, karena benci, karena sing suka, karena marah pada Yesus. Pada ayat 18, Pilatus juga tahu bahwa Yesus ini adalah orang benar sing ada salah. Itu diperingatkan oleh istrinya di ayat 19. Jadi nampaknya Pilatus heran mengapa Yesus tidak membela diri, mengapa diam, tidak membalas semua tuduhan yang tidak benar untuk dirinya. Jemaat,
dari sikap Yesus ini kita belajar. Ketong semua belajar bahwa ada waktu untuk bicara, tapi ada waktu untuk diam, tidak bicara. Ada waktu untuk menjawab dengan bijak, tapi ada waktu untuk berdiam sebagai sebuah sikap bijak. Seperti kata pepatah, diam itu emas. Untuk pertanyaan Pilatus, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu. Tapi untuk tuduhan imam-imam dan tua-tua yang penuh dengan kebencian, dengan amarah, Tuhan Yesus diam. Kalau ketong baca di Amsal 26 ayat 4, di situ dikatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau menjadi sama dengan dia. Meladeni kata-kata orang yang dikuasai dengan rasa dengki, dengan rasa benci, sing ada guna. Dong akan tetap merasa diri betul. Dong akan tetap merasa diri besar, rasa diri hebat. Belum lagi suasana akan tambah runyam karena kata-kata, tuduhan, semuanya itu syarat dengan kemarahan, dengan kebencian. Ketong bisa terperangkap lalu ikulai jatuh di dalam cara-cara itu. Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengendalikan hatinya untuk tetap tenang. Seng terpancing dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang dirinya. Ketong semua bisa bayangkan. Ketong bayangkan kalau ketong seng bikin salah apa-apa. Tapi orang lain tuduh ketong bikin salah. Kira-kira ketong marah ke sih? Pasti ketong seng puas. Ketong bisa marah. Kalau ketong jujur, bicara seng perlente. Tapi orang tuduh ketong perlente, munafik, lidah bercabang sama dengan ular. Kira-kira ketong pun hati sakit keseng, batin luka keseng. Ketong bisa membayangkan keadaan batin Yesus waktu itu, yang hanya cuma mendengar semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang dirinya. Jemaat, Yesus tetap diam. Jika orang bermaksud membakar ketumpung emosi, baiklah, ketong ingat cara Yesus. Ketong harus mampu mengendalikan diri dan tetap tenang. Itu sikap bijak. Supaya jangan kata-kata yang ketong kas keluar atau sikap yang ketong nampakkan itu bikin ketong jatuh dan dong pun cara-cara yang sing bagus itu, lalu ketong berdosa. Toh Tuhan itu adil. Antua tahu siapa yang betul, yang patut dikasihani, dan siapa yang salah, yang harus dihukum. Antua seng sama dengan Pilatus, pemimpin yang seng konsisten berpihak membela Yesus sebagai orang benar. Pilatus seng berlaku adil. Tapi Pilatus cari posisi aman. Lalu over keputusan pada masa yang sudah dirasuki benci dan niat yang jahat untuk membunuh Yesus. Teriakan massa yang keras memilih membebaskan Yesus Barabas, seorang penjahat besar waktu itu yang sepantasnya dihukum. Lalu massa berteriak supaya Yesus harus disalibkan, bikin Pilatus punyali ciut.
Pilatus menyerah. Pilatus cuci tangan dan mengikuti kemauan massa yang mulai kacau waktu itu. Jemaat terkasih Tuhan Yesus, tema pemberitaan minggu ke-6 sengsara Tuhan Yesus ini adalah dalam derita perjuangkan keadilan. Dalam derita perjuangkan keadilan. Dari cuplikan adegan persidangan di hadapan Pilatus ini ada beberapa pesan yang bisa beta sampaikan. Ada banyak pesan yang juga bisa Bapak Ibu bersaudara dapat dari kisah ini. Tapi di saat ini yang sempat beta sampaikan itu pertama, bertindak adil tuh sing gampang. Rasa dengki, rasa sing suka, benci menyebabkan orang akan bersikap tidak adil, cenderung mempersalahkan dan juga mengorbankan orang lain yang tidak bersalah. Saya mau pikir panjang, kalau itu dosa dan konsekuensinya nanti berurusan langsung dengan Tuhan, hakim yang adil. Masa Yahudi waktu itu dengan entengnya bilang bahwa darahnya itu nanti ditanggungkan kepada kami dan juga anak cucu kami. Saya pikir panjang, yang penting emosi tersalur, bikin saja waktu itu. Nanti kong lihat, sing sadar bahwa konsekuensi dosa itu adalah berurusan dengan Tuhan, hakim yang adil, imam-imam kepala, dan juga tua-tua, serta orang-orang Yahudi pada waktu itu, bikin saja iko suka. Jangan ketong iko dompung kalakuang. Jangan pernah simpan rasa dengki dan marah di hati. Akan bisa bikin ketong bersikap sing adil. Bukan saja sing adil per orang lain yang ketong sing suka, yang ketong benci, tapi juga sing adil per ketong pun diri sendiri. Kenapa beta bilang begitu? Bahwa ketika ketong simpang marah, dengki, maka ketong bersikap sing adil per ketong pun diri sendiri. Penyebabnya adalah karena dengan begitu ketong bikin diri nih kehilangan rasa damai, kehilangan rasa sukacita, dan itu sing adil. Ketika ketong benci orang, ketong juga berlaku sing adil per orang lain. Sebab ketong hanya bisa lihat sisi negatifnya, yang sing bagus saja. Padahal mungkin ada barang-barang bagus yang juga bisa menginspirasi dan memotivasi ketorang semua para hidup lebih baik ke depan. Jadi jemaat, ketong semua mesti sadar, pikir-pikir siapa di antara ketong ini yang bisa benarkan diri tanpa pertolongan Tuhan. Ketong semua jadi benar karena Tuhan Yesus pun pengasihan. Jadi mari ketong selalu hidup saling mengasihi. Mari bersikap adil dengan tidak menyimpan marah dan dengki. Hal yang kedua jemaat, cuci tangan, cari posisi aman bukanlah sikap yang adil. Ketong tahu itu. Tapi kadang-kadang praktek itu pun bisa saja terjadi dalam ketong pun hidup. Ketong ingat, ketong sembole iko Pilatus pun kalakuang, yang dengan sengaja kas biar orang lain jadi korban, atau malah dengan sengaja bertindak mengorbankan orang lain demi mendapatkan posisi aman, mendapatkan kesenangan, ataupun mendapatkan keuntungan. Yang semestinya ketong bikin adalah ketong iko teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sing cuci tangan.
lakas tinggal ketong tanggung dosa sendiri. Tapi Tuhan Yesus justru turun tangan, angkat ketorang semua dari lumpur dosa. Tuhan Yesus sing cari posisi aman, tapi antua rela menerima tuduhan-tuduhan dan siksaan supaya ketong semua penghidup aman, bebas dari hukuman dosa. Tuhan Yesus yang mengorbankan orang lain, sebaliknya antua korbankan antua pun diri per orang lain, per beta, per jemaat, per dunia ini. Tuhan Yesus menerima perlakuan yang seng adil gara-gara ketong semua pun dosa. Jadi mari jemaat, mari ketong bersikap adil per antua. Ketong bersikap adil per ketong pun diri. Ketong bersikap adil per orang lain. Melalui sikap hidup yang benar, yang penuh kasih sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Mari jemaat berdiri dan kita akan mengaku iman rasuli. Jemaat, di hadapan Tuhan Hakim yang adil, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian Solo Olivia Taberima. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian, Thank you Jesus for the blood, sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita, di mana kita hanya orang berdosa dan hanya oleh karena darahnya yang tercurah, kita layak disebut sebagai orang benar di hadapannya. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind,
I was running out of time. Sin separated, the bridge was far to far. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's road to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you rolled right out again. And now that has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name, and glory to His name. There to my heart was the blood applied, and glory to His name.
Jemaat, tanggal 27 Maret 2023, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku akan genap berusia 90 tahun. Itu berarti di luar kader-kader yang masih aktif, rata-rata yang hadir di sini pernah menjadi bagian dari Angkatan Muda GPM dan turut merasakan dinamika berorganisasi sesuai zaman masing-masing. Kita naikkan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai wadah tunggal yang menghimpun dan membina potensi pemuda Gereja Protestan Maluku. Saudara-saudari, inilah potret Angkatan Muda GPM yang akan tetap menjadi tulang punggung gereja, anak kandung GPM, masa depan GPM, dan turut berperan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Shalom. AMGPM adalah wadah tunggal pembinaan pemuda Gereja Protestan Maluku. Karena itu menjadi panggilan bagi seluruh warga Gereja Protestan Maluku berusia 17 sampai dengan 45 tahun untuk masuk ke dalam wadah tunggal ini, memberi diri dibina, memberi diri dilatih, dan dibimbing untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena itu, atas nama pimpinan Sinode Gereja Protestan Maluku, kami mengucapkan selamat merayakan 90 tahun AMGPM. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Selamat masuk 90 tahun lagi buat Angkatan Muda GPM. Solo Julian Slatuheru. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga pujian yang akan saya bawakan di hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Satukan langkahku Tuhan, melewati jalan yang gelap.
dalam kehidupanku. Ku takkan ragu menjalani hidupku, karena Engkau yang menopangku. Angin berhembus, semua bernyanyi, karena Engkau menyertainya. Tuhan Kau harapanku, Tuhan Kau segalanya, hanya Kaulah tombak kekuatanku. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Ku takkan ragu menjalani hidupku, karena Engkau yang menopangku. Angin berhembus, semua bernyanyi, karena Engkau menyertainya. Tuhan Kau harapanku, Tuhan Kau segalanya, hanya Kaulah obat kekuatanku. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Tanganku berpaling dari dirimu ya Tuhan, karena dirimu yang ada di bumi di surga. Tanganmu yang mendorongku, kuasamu yang tercurah di dalam hidupku. Tuhan Kau harapanku, Tuhan Kau segalanya, hanya Kaulah tombak kekuatanku. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Ku sanjung selamanya. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Oh no no no, Kau segalanya. Tuhan berkati. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Allah telah menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian yang memerdekakan segenap orang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Marilah kita bersyukur dengan memberitakan tanda syukur kita kepada sesama sebagai orang-orang yang telah memperoleh keadilan Allah. Ucapkan syukur.
suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Apa arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu? Bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai menghenti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan pada persembahan kami, karena hidup dan karya sudah diberikan. Terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Takkan pernah berdoa selain yang terbaik, yang harum, yang sejati di hadapan Katamu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Yesus, persembahan yang hidup, dalam sukacita kebaktian Minggu Sengsara-Mu yang ke-6 di saat ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Apapun bentuknya, kami mohon Tuhan memberkati menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, guna perluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lalu ajarlah kami ya Tuhan, bukan saja uang yang kami berikan kepadamu, tapi kehidupan kami seutuhnya kami persembahkan sebagai persembahan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Persembahan pujian Beta Male Singers. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kami Beta Male Singers akan membawakan sebuah pujian yang berjudul I Speak Jesus, yang bercerita tentang kita yang percaya dan dengan menyebut nama Tuhan ada harapan dan kebebasan dalam hidup kita. Sebab namanya adalah penguatan dan penyembuhan. Selamat mendengarkan, kiranya pujian yang kami bawakan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over feeling all anxiety, to every soul that can't survive the patient. I speak Jesus. Oh, darkness over every enemy, and Jesus from my family. I speak the holy name, Jesus. Whoa, whoa, whoa.
is peace within your presence. I speak Jesus. Untuk semua yang sudah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang rela menderita untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Hari ini di minggu ke-6 sengsara Tuhan Yesus, kami datang menyatu di rumah Tuhan yang kudus. Kami ingin memaknai masa-masa derita Yesus untuk memperkuat iman percaya kami, memotivasi kami, dan menjadikan kami untuk terus mengenal siapa kami, orang-orang yang hanya bisa hidup, bisa selamat karena belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan rela menderita bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Adil tidak memperhitungkan segala salah dan dosa kami lalu menghukum kami dalam kepanasan amarah. Tapi sebaliknya dengan penuh kasih, Tuhan Yesus rela menderita, disiksa sampai mati di tiang kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Ketika kami merayakan atau memperingati sengsara Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk selalu bisa menghayati dan menghargai pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak lagi mau kompromi dengan dosa. Bapa pengasih, kami akan terus menjalani hari-hari hidup ini ke depan. Sementara ada begitu banyak kesulitan, tantangan, dan ancaman, kami tidak mampu untuk menolong menyelamatkan diri kami sendiri. Kami hanya mengandalkan Tuhan kami yang hebat dan luar biasa dalam kuasa dan kasih. Sertailah kami, lindungilah kami, peliharalah kami Tuhan, tolong kami, berkatilah kami dalam setiap aktivitas hidup, kerja, juang, usaha, belajar anak-anak terkasih untuk masa depan, pertumbuhan anak-anak terkasih yang masih kecil, usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing diri untuk menggapai sesuatu yang lebih baik, mendapatkan kerja dan sebagainya. Allah dalam Yesus Kristus turut bekerja bersama kami mendatangkan kebaikan, supaya kami selalu bisa menikmati hal-hal yang baik anugerah Tuhan dalam hidup ini. Bapa pengasih, kami berdoa untuk semua orang yang mungkin juga berada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Mereka yang sakit, atau juga di antara kami yang datang di sini ada yang sakit. Tuhan Yesus Kristus tabib yang benar, kasihanilah kami. Kuasa Tuhan Yesus akan menjamah dan memulihkan yang sakit, memberikan kekuatan dan semangat, hati yang gembira untuk terus menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan berkati semua upaya perawatan yang dilakukan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, supaya mereka melihat kenyataan baik yang Tuhan beri
berupa kesembuhan yang mereka perjuangkan dalam hidup. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang hidup sendiri, yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih hati, para janda duda anak yatim piatu, orang-orang yang memiliki keterbatasan secara psikis maupun fisik, orang-orang yang menjadi korban kekerasan, korban peperangan, ataupun juga korban bencana alam. Orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah hidup yang belum teratasi. Mungkin juga di antara kami ada yang memiliki keluhan-keluhan yang terus ada dalam setiap gumul pribadi atau keluarga. Allah yang Maha Kasih, tiliklah masing-masing kami, pribadi-pribadi kami, dengan segala sesuatu yang menjadi gumulan-gumulan hidup ini. Kami percaya Tuhan tahu yang baik bagi kami. Kami pasrahkan seluruh hidup ini dalam rencana dan kasih Tuhan yang besar. Biarlah kami selalu bisa mengerti semua hal yang baik, walaupun hari-hari hidup kami terkadang diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, kesulitan, bahkan kesusahan. Kami yakin Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dulu menderita bagi kami, merasakan dan turut menanggung segala sesuatu yang kami rasakan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri yang terus mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan penolong sejati. Bapa pengasih, kami juga berdoa dalam kebersamaan ini untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga masing-masing kami. Biarlah damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita itu akan terus mewarnai hidup bersama, karena Tuhan Yesus hadir di setiap rumah tangga, keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati segala usaha dan kerja, sehingga limpahan berkat Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ini. Bapa, dalam persekutuan hidup bersama sebagai warga bangsa Indonesia, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di pusat pemerintahan bangsa dan negara sampai di daerah kami di kota Ambon ini. Biarlah para pemimpin kami akan selalu dipimpin dengan roh Tuhan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang selalu adil di dalam melakukan berbagai hal demi kemajuan dan kemaslahatan hidup bersama untuk TNI dan Polri, untuk semua orang yang melakukan berbagai peran membantu kehidupan bersama di bangsa ini yang maju. Tuhan berkati. Kami juga berdoa sebagai warga gereja. Kami yakin Tuhan akan selalu ada dengan kami, sehingga seluruh tanggung jawab pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, di Maluku, kami Gereja Protestan Maluku, semua klasis yang ada di GPM di Maluku dan Maluku Utara, kami klasis Kota Ambon, dengan semua jemaat dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong pimpin dengan Roh Kudus dan hikmat dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Di hari ini Tuhan, bersama-sama dengan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menambahkan 1 tahun usia nanti di hari esok, sehingga Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berusia 90 tahun. Semoga anak-anak-Mu, semua orang dalam tanggung jawab bersama, menjadi garam dan terang dunia, mampu melakukan tugas-tugas bersekutu, bersaksi dan melayani, sehingga dunia melihat betapa Allah yang kami sanjung, yang kami sembah, yang kami muliakan adalah Allah yang selalu menyatakan kuasa dan kasih lewat karya-karya agung yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di Gereja Protestan Maluku, secara khusus anak-anak Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Bapak pengasih, kami semua serahkan hidup ini memasuki usbu yang baru. Kami masing-masing punya rencana. Tuhan mengenal kami. Kami serahkan semuanya untuk Tuhan. Kami percaya ketika kami menjalani hari-hari hidup
kami melakukan seluruh rencana-rencana hidup bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik, dengan lancar dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Terimalah kami yang telah memberikan persembahan syukur, ungkapan syukur masing-masing diri, keluarga, rumah tangga maupun bersama, atau juga yang memberikan persepuluhan, mereka yang memberikan sumbangan untuk pelayanan. Tuhan, semua berkat yang mereka terima, mereka bagi untuk Tuhan, mereka berikan sebagai tanda syukur, sebagai persepuluhan. Tuhan berkenan kuduskan dan terima, lalu Tuhan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga hidup mereka selalu berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Semua kami yang telah berperan dalam tanggung jawab pelayanan, mendukung liturgis, masing-masing sesuai peran, maupun yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, dan semua talenta yang Tuhan beri akan terus kami perlabakan di dalam pelayanan bersama, maupun dalam hidup bersama kami di mana saja Tuhan menyertai dan memberkati. Ampunilah kami Tuhan, ini kami yang bersyukur. Kami yang berserah diri kepada Tuhan, kami yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan bagi kami semua secara pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, bangsa dan negara, tapi juga teringat untuk anak-anak katekisan yang mempersiapkan diri menjadi pengiring Kristus. Mereka juga yang terlibat di hari ini dalam seluruh peran liturgis yang dilakukan. Tuhan siapkan mereka bersama teman-teman di GPM ini yang akan mengaku Kristus nanti. Mereka sungguh-sungguh menghayati makna memikul salib Kristus di sepanjang hari-hari hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mau mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan keadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu, pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran tanpa takut dan gentar, karena Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaannya kepada kita. Janji, biar
pesan ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertaimu dalam kebenaran dan kasih yang tetap ada sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat semua pun selamat malam, selamat pulang dan shalom.